Assalamualaikum semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini, aku mau berbagi gimana cara aku membuat budgeting di bulan Agustus. Oh iya, sebelum lanjut videonya, jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Siapa nih di antara kalian yang belum pernah sama sekali buat budgeting? It's okay, gak apa-apa teman-teman. Semoga dengan kamu menonton video ini, kamu akan termotivasi untuk membuatnya juga. Buat kalian yang udah sering buat budgeting, semoga video ini bisa jadi teman budgetingmu ya. Gak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Awal bulan Agustus ini semoga menjadi awal yang baik untuk kita semua dalam memperbaiki kondisi keuangan. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan membuat budgeting sebulan ke depan. Tentu saja ini bukan untuk mempersulit kita, justru insya Allah akan membuat hidup kita jadi lebih tertata, khususnya soal keuangan. By the way, sekedar informasi ya teman-teman, aku bukan pakar dalam bidang keuangan. Aku cuma ibu rumah tangga yang saat ini dipercaya untuk mengelola keuangan oleh suami. Aku sendiri udah sekitar 5 tahunan ngelakuin budgeting, dan inilah budgeting yang aku lakukan sekarang. Sejak dulu, aku selalu membagi keuangan menjadi 3 pos, yaitu kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain. Ada banyak cara yang bisa kalian cari tahu, misalnya 50, 30, 20. Tapi saat ini aku lebih suka dengan 3 pos tadi, karena emang lebih fleksibel dan bebas membuat budgetnya tanpa saklek pada persentase. Namanya juga budgeting ya teman-teman, seni dalam mengatur keuangan. Jadi tiap orang gak harus sama dalam mengelola, asalkan gak dikelola aja ya. Jangan sampai di akhir bulan kita kebingungan, keteteran, karena banyak kewajiban yang belum kita penuhi dan siapkan sejak awal gajian. Gak apa-apa tahan mata di awal bulan, asalkan bisa hidup tenang sebulan ke depan tanpa rasa was-was dan dirundung khawatir. Buat yang masih bingung gimana cara memulainya, video ini bisa jadi referensi kalian untuk mengawali pengaturan keuangan ya. Terutama buat yang punya pendapatan tetap, entah harian, mingguan, atau bulanan. Kebetulan di sini suami aku itu pendapatannya bulanan ya teman-teman. Nah, pertama aku bagi dulu menjadi 3 pos, yaitu kewajiban, kebutuhan, dan lain-lain. Ini adalah urutan prioritas. Jadi, dari gaji yang ada, pertama aku tutup dulu semua kewajiban. Kalau kewajiban udah tertutup semua, baru aku atur budget untuk kebutuhan dan pos lain-lain. Kenapa harus pakai prioritas kayak gini? Ya, supaya hidup lebih tenang, karena yang wajib-wajib udah diselesaikan di awal. Nah, untuk pos kebutuhan dan lain-lain, itu kan bisa lebih fleksibel, karena nggak ada patokan nominalnya, atau kita sendiri yang tentukan berdasarkan uang yang kita punya. Jadi, pos kebutuhan dan pos lain-lain bisa aja berubah sewaktu-waktu kalau ada penurunan atau kenaikan pendapatan. Tapi, kalau ada kenaikan bukan berarti serta-merta menaikkan juga budget kehidupan kita ya. Lebih baik seperlunya aja dan sisanya bisa ditabung. Buat apa juga dinaik-naikin kalau hari kemarin aja dengan budget yang segitu kita masih bisa tetap hidup. Kuncinya adalah gak perlu penuhi gaya hidup. Yang penting adalah keperluan untuk hidup. Oke, pertama di pos kewajiban aku isi dengan beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antaranya listrik 100.000, wifi 221.000, PDAM 100.000, dan iuran komplek 20.000. Untuk PDAM itu kadang habis lebih dari 100.000 ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Setidaknya udah disiapin uang untuk bayarnya daripada nggak sama sekali. Nah, selebihnya memang nominalnya udah tetap, termasuk listrik.
Jadi tiap bulan aku isi 100.000 terus. Entah pulsanya tinggal sedikit ataupun masih banyak. Pos kewajiban ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri dengan keperluan teman-teman. Misalnya, maaf ya teman-teman, mungkin ada yang punya hutang dan harus dicicil, bisa dimasukkan dalam pos kewajiban ini. Jadi pas jatuh tempo, uangnya udah disiapin dan gak perlu bingung yang malah buat gali lubang tutup lubang. Selanjutnya di pos kebutuhan, aku isi dengan belanja bulanan sebesar 200.000, belanja mingguan per minggu 150 jadi 600.000, galon 25.000, gas 25.000, tabungan 100.000, beras 210.000, sedekah 60.000. Di pos kebutuhan ini tentu masing-masing juga berbeda. Tinggal teman-teman inget-inget aja dalam sebulan biasanya apa aja sih yang perlu dibeli atau disimpan. Dengan gaji suami 2,3 juta, inilah pos kebutuhanku selama sebulan dengan kondisi ada 1 batita. Terkait gimana uang untuk batita, kalau ada yang request di lain waktu insya Allah bakal ku buatin videonya ya teman-teman. Terakhir di pos lain-lain aku cuma nulis 3 komponen ya teman-teman, yaitu jajan, ongkos suami, dan keperluan tak terduga. Untuk jajan aku budgetin 1 minggu 60.000, jadi 1 bulan 240.000. Untuk ongkos suami 200.000 dan keperluan tak terduga aku siapin 100.000 tiap bulannya. Di pos lain-lain ini aku masih berusaha banget buat kendaliin karena ada komponen jajan. Soalnya aku tuh suka jajan teman-teman, jadi harus diatur benar-benar keuangan. Kalau nggak diatur kayak gitu jadinya kalap, berasa banyak uang pas awal bulan tapi selebihnya pusing karena harus tambal-menambal kebutuhan. By the way, aku juga ada cara gimana biar jajan lebih terkendali. Kalau ada yang request, insya Allah bakal ku buatin juga videonya di lain kesempatan. Itulah pos-pos keuangan yang aku buat teman-teman. Tentu aja nominalnya bisa disesuaikan dengan budget teman-teman masing-masing. Di video ini aku ngingetin diri aku sendiri dan juga teman-teman yang lagi nonton, apapun yang kita miliki saat ini, satu waktu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita harus semangat untuk terus membuat aliran seperti ini. Ibarat kata uang itu seperti air teman-teman. Kita membuat budgeting berarti kita mempersiapkan wadah dan membuat aliran untuk air itu. Dengan membuat aliran itu, maka air akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Sebaliknya, kalau air itu nggak dibuat aliran, maka bisa aja air itu luber kemana-mana dan menyebabkan banjir. Atau minimalnya menjadi genangan dan menjadi sarang penyakit, juga sarang emosi. Kalau ada yang bilang budgeting itu cuma buat orang dengan pendapatan besar, salah besar teman-teman. Coba lihat di sekeliling kita, betapa banyak mereka yang pendapatannya besar, tapi banyak tekanan dari sana-sini. Tapi ada juga di sekeliling kita yang gajinya gak besar, tapi hidup tentram dan nyaman. Kelihatan gak banyak pikiran dan happy terus setiap hari. Jadi berapapun nominalnya, gak jadi halangan buat kita terus kelola dan kendalikan uang kita. Kalau sekarang mungkin pendapatan kita terbilang kecil, coba kita seriusin untuk budgeting, kendaliin, kelola baik-baik. Siapa tahu dengan begitu, Allah percayakan ke kita pendapatan yang besar setelahnya. Amin. Dan yang terpenting teman-teman, kunci dari semua kunci adalah syukur. Syukur itulah yang akan membedakan kita. Mana yang banyak syukurnya. Kalau pendapatan besar tapi syukurnya kecil, akan tetap aja terasa kurang berapapun jumlahnya. Kalau pendapatan kecil tapi syukurnya besar, insya Allah akan tambahkan nikmat, rezeki untuk kita. Apalagi kalau pendapatannya besar, syukurnya besar juga. Top banget ya teman-teman kalau kayak gitu.
Mungkin segini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan ada dampaknya buat kalian semua. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like ya. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, bisa tinggalkan emoticon uang di kolom komentar. Salam rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.